bilang lo kalau mau berjuang, perjuangkan di politik. Saya bilang berantem di sini kita gitu loh. Kalau kita sepakat, gue pasti akan dukung lo gitu loh. Yang membuat banyak kawan-kawan akan berani masuk politik nantinya. Bang Gedeng, Selamat datang di Lex One Podcast. Kita kedatangan tamu muda, politikus dan sangat pintar. Siapa dia? Valdo Maldini. Selamat datang Mas. Kita panggil Mas Kak atau Valdo? Jangan bro NC saja. Ini bukan acara partai soalnya. Nanti susah ini podcast. Selamat datang Bapak. Thank you Mbak Tisha. Valdo, sekarang kita mau nanya nih. Lo kan anak MIPA nih. Ya. Kita langsung to the point aja ya. Kita udah tahu deh lo siapa kan. Karena banyak di Google sih Iya sebenarnya. banyak banget. Di YouTube juga. Gue lakukan itu secara sadar by the way. Untuk naikin rating ya. Biar nggak ditanyain. Oh gitu. Iya. Nah gue penasaran nih, anak MIPA bisa nyasar ke politik dan bisa jadi BEM, bisa jadi PPI UUK juga, terus bisa politik. Ya. Memang itu panggilan hidup. Menurut gue sih gue nggak nyasar sih. Oh, nggak nyasar. Memang gue lakukan itu secara sadar sebenarnya. Tapi ya apesnya ini ya anak-anak MIPA. Sorry ya anak-anak MIPA. Halo Anda anak-anak MIPA. Ya karena kita ini dalam derajat tertentu menjadi korban atas lembaga konsultan pendidikan menjelang masuk kuliah. Ya bahwa anak-anak IPS itu diasumsikan anak-anak yang pemalas gitu kan, anak-anak bandel gitu. Apalagi gue dari kampung kan. Sedangkan anak IPA tuh orang-orang pintar itu ke situ gitu. Katanya kan begitu. Padahal setelah gue lihat-lihat ya, pilihan jurusan anak IPA tuh cuma 3. Medis, kedokteran masyarakat, teknik, sama sains gitu kan. Sedangkan yang pegang uang anak IPS semua kan. Jadi lu maksudnya mau pegang uang? Iya dong, siapa? Ada nggak sih orang yang nggak pengen pegang uang di sini gitu loh? Tapi dalam derajat tuh gini Mbak, aku memang dulu ketika kuliah, gue tuh kayaknya 5 tahun ya kuliah. Kayaknya gue serius kuliah itu cuma 2 tahun sih, atau 2 semester kali. 3 tahun ngurusin BEM? Yes, ngurusin organisasi. Mulai dari jurusan fisika, lanjut ke fakultas, terus lanjut ke UI gitu loh. Jadi ya periode gue 5 tahun kuliah itu seriusnya pas masuk IPK masih bagus, pas keluar memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu loh. Karena kan gradien IPK gue ya sama dengan min X turun. Ya, ini anak MIPA banget nih ngomongnya nih, matematik nih kan. Nah akhirnya memang setelah lulus itu gue punya pilihan banyak. Dalam artian gue dengan sadar gitu, bahwa sadar banget gitu, anak MIPA di Indonesia pilihannya jadi apa? Guru bimbel gitu ya kan. Bukan berarti guru bimbel jelek gitu loh, tapi dalam artian susah jadi saintis di Indonesia menurut lo aja gitu loh. Dengan budget kecil ya 0,6% dari APBN dan nggak pernah naik itu gitu loh. Tapi lu masih meneruskan di Imperial kan? Sebagai saintis ya, kayak juga, melakukan riset. Berhubungan MIPA juga kan? Iya betul sekali. Gue memang menyadari waktu itu gue agak galau sih, karena nyokap gue pengen gue jadi dosen gitu loh. Jadi ya udahlah, daripada nggak gue kerjain gue jadi maling kundang kan, karena kampung gue kan punya story tentang maling kundang nih gitu kan. Ya udah gue kerjain gitu, dan kayaknya mungkin lebih puas aja sih Mbak. Maksud gue memang sih dalam derajat tertentu gue keterima juga di ilmu politik magister gitu di salah satu kampus di Inggris. Keterima juga tapi akhirnya ngambil kan master hukum. Enggak, setelah itu gue ngambil sekarang nih, gue lagi masih belum kelar nih. Iya, S2 ilmu politik udah 5 tahun nih, udah sama kayak S1 gua. Ya karena politisi sekolah memang tidak mudah ya. Nah akhirnya gua memang dengan sadar lagi memilih sebagai oke, gue lanjutin IPA gitu, sebagai sarjana fisika nih. Pulang-pulang harapannya kan pengen jadi saintis, punya lab, punya kayak perusahaan di luar gitu loh. Gue ngelihat banyak perusahaan kimia yang bagus-bagus, perusahaan fisika yang bagus-bagus kan. Ketika di Eropa gajinya gede-gede, tentunya pas balik ke sini ya ternyata sulit. Nah akhirnya gue terus berpikir, gue terus berjalan, sempat melakukan bisnis di bidang ini, terus bikin community, terus langsung gabung parpol gitu. Gue langsung gabung parpol di usia pulang dari Inggris gitu. 2014 ya? 2014, usia 24 tahun. Dan kenapa memilih PAN sebagai? Kenapa memilih PAN? Mobil pertama.
Ini agak ini ya. Jawabannya bisa panjang bisa pendek gitu. Karena waktu itu memang cukup dekat sama orang-orang PAN aja sih gitu loh. Terus kenapa lo akhirnya terjun ke politik? Sedangkan lo kan MIPA, terus gue masuk PAN nih. Nah, awal yang mengakibatkan lo masuk politik apa karena lo berpikir dengan masuk politik lo bisa membuat suatu kebijakan ujung-ujungnya atau gimana sih lo membuat tertarik masuk politik itu? Sebenarnya sih kekesalan atau rasa dendam masih enggak sih. Kekesalan ini gua simpan sejak gua jadi mahasiswa sih. Sejak jadi ketua BEM sih, Mbak. Mas, jadi ketika jadi ketua BEM itu gua ngeliat kayak gila. Ini nggak bisa nih. Ya beberapa kali gue demo gitu, beberapa kali gue nemuin orang-orang susah gitu, beberapa kali gue melakukan kritik terkait biaya kuliah yang semakin mahal gitu kan. Tapi memang ya susah gitu. Kalau seandainya kita nggak di dalam sistem, kita nggak ikutan di sana, kita nggak jadi orang yang bisa ngetok palunya, ya susah. Sampai kapan gitu loh. Nah jadinya gue jaga terus nih feeling itu masih kejaga sampai hari ini, masih kejaga gitu loh. Dan lo yakin di saat nanti lo masuk lo bisa memberikan warna baru di politik? Setidaknya gue melakukan cara yang tidak sama ya, Beda at least sampai hari ini gitu. I mean like gue mencoba cara yang lebih alternatif ya. An example. Contoh gue bisa aja bayar gitu loh untuk beli suara, tapi gue sampai hari ini setidaknya tidak pernah melakukan itu gitu. Gue bisa aja bayar mahal nih maju pilkada kemarin, tapi gue nggak mau gitu loh. Tapi duitnya ada gitu loh. Pilkada yang Jabar. Sumbar. Oh Sumbar. Terakhir kan Sumbar. Tapi kan lu nggak masuk kan? Iya karena gue nggak mau bayar aja gitu loh. Dalam artian ya kita sama-sama tahu lah mahal politik. Tuh, kita balik lagi ke lu sebagai Sumbar. Lu pindah kan ke PSI. Ganti mobil. Jadi PSI. Kalau lu Sumbar agak nekat juga ya. Karena kita tahu kan di Sumbar tuh siapa aja yang menang, partai berbasis keagamaan atau salah satu partai yang besar juga kan. Tapi lu maju dengan partai yang baru. Itu yang gue maksud cara yang berbeda. Oh itu. Karena kita selalu dibilang lu kalau mau masuk sini lewat sini, lu masuk sini lewat sini. Terus gue mikir siapa dia ngatur-ngatur kita gitu loh. Ya kan? Jadi pas lu jadi itu tetap yakin kalau PSI bisa. Ya kenapa enggak? Wong surveinya oke kok. Karena kan bahkan ya. Tapi nggak punya kursi. Lebih beda lagi kan caranya gitu loh. Jadi menurut gua yang bedain anak muda itu adalah keberanian dia untuk ngambil jalan yang beda itu. Kalau dia nggak berani beda, ya dia bisa jadi dia nggak muda gitu. Setelah kalah ini, menurut lo Indonesia masih gimana? Masih belum bisa menerima? Kalau menurut gue sih wave-nya udah mulai muncul sih. Maksudnya ketika kemarin di survei, ini gue ngomong datanya aja. Di survei gue kerja itu pakai PSI, nggak punya kursi, ex-PAN, ya kan? Dalam artian pasti orang PAN nggak akan total ngehadang gue kan gitu. Tapi ternyata. Tapi kan kalian pisahnya baik-baik. Oh iya dong, tapi jago. Pisahnya harus baik-baik. Di depan? Di depan baik-baik. Di depan dan di belakang baik-baik. Okay. Jadi surveinya oke, kita sampai di angka 5% lah untuk orang yang baru kerja sekitar 3 bulan. Itu melewati para bupati, wali kota yang udah lama di sana gitu loh. Maksudku ini kok diterusin sih bisa ya gitu. Tapi kita kan juga ngukur gitu. Maksudnya gini, kalau seandainya gue harus bernegosiasi dengan cara begini, ngapain gue susah-susah gitu. Nah akhirnya gue memilih untuk tidak melanjutkan nafsu dalam derajat tertentu ya. Cashnya ada, ready, standby semua gitu. Apa lu siap-siap sekarang untuk 2024? Masih jauh sih. Kalau untuk Sumbar lagi gue rasa sih agak sulit gue bilang gue akan kesana lagi gitu. Tapi lu akan setia di mobil yang sama? Kenapa enggak gitu loh. Jadi at least sampai hari ini gue minimal gue sebagai anak dari Sumatera Barat itu udah melakukan apa yang seharusnya gue lakukan, yaitu gue pengen pulang ke kampung, gue pengen ngabdi nih. Tapi pada akhirnya ketika lo semua tidak bisa menerima gue, ya it's okay gitu. Ayo kita dukung yang gue akan support ini orang dalam derajat tertentu yang kepilih, tapi sebagai partai, gue kan ketua partai di situ, gue udah declare posisi gue sebagai oposisinya, karena yang menang kan PKS. Ya sudah, gue oposisi aja. Jadi ya dalam kan mau tanya nih, lu kan anak asli dari Sumbar kan, terus lu melihat Sumbar saat ini bagaimana dan terus kenapa lu harus ada di Sumbar, lu akan melakukan apa buat Sumbar tadinya gitu kan, apa yang ada lu di Sumbar itu gitu. Alasannya mungkin agak
emosional dan agak lebih ini ya primordial ya, karena gue hadir di situ, lahir di situ, dan gue merasa ya di situ akan menjadi tempat di mana gue start semuanya lagi gitu loh. Gue kan sebenarnya kayak pileg. Kemarin gue pilih di PAN itu gue pilih di Kabupaten Bogor. Sampai hari ini gue nggak bisa bahasa Sunda sebenarnya. Ya kagak ngerti gue mbak, mas gitu Tapi loh. suaranya lumayan. Apa? Iya. Makanya caranya beda gitu loh. Ya, cara-cara beda ini kan memang eksperimentasinya harus sering gitu loh. Jadi kalau seandainya gue ngambekan ya kelar dong gue di politik ini gitu loh. Jadinya cara yang berbeda seperti masuk Sumbar bawa PSI, daerah hijau pakai baju merah gitu kan. Terus habis itu dikata-katain gitu kan, pengkhianat, kutu loncat, ABCD lah, you name it lah semuanya. Tapi ada kok orang Sumbar yang bisa menerima gitu loh. Ketika kita bikin acara rame, di capture di survei ada angkanya gitu loh. Jadi gak gitu-gitu aman juga mas. Tapi mungkin yang gua kurang kemarin waktu sih untuk melakukan itu. Lebih lama lagi harusnya. I need mungkin 2 years lah ya untuk setidaknya minimal ya untuk nge-twist ini semua, karena kan demam pilpresnya masih berasa nih, ya kan? Prabowo yang gabung aja masih sampai hari ini dihantam gitu kan, apalagi gua gitu loh. Jangankan gua, masa gua di satu sisi gua nggak perlu sedih-sedih amat. Gua ngeliat Prabowo dibully-bully, Bang Sandi dibully-bully, itu lebih menyakitkan dibanding Tapi gua. when you say 2 years enough, lo sekarang punya 4 years nih untuk tahun 4 tahun ya. 2024. Mungkin wave-nya udah beda lagi. Karena gue lihat sih memang cuaca politik di Indonesia ini ditentukan oleh beberapa hal ya. Setidaknya ketika gue serius politik, Pilkada DKI. Selalu ya. Mungkin dalam derajat tertentu gue melihat Pilkada DKI ini menentukan arah politik ke depan. Semuanya. Karena di Jakarta itu kan epicentrum. Iya. Duit di situ, orang hebat di situ, orang pintar kita dari daerah semuanya ke sini kan, Mbak. Jadinya gitu Mas, kita Tapi masih agak sulit ya ngomong sekarang untuk 2024 untuk DKI ya. bagi gue sih Apa lo ada figur? kalau bagi gue sih Pilkada DKI 2022 akan menentukan Pilpres 2024. Iya, 2022 2 tahun lagi kan? Mas Anies pasti running. Ya udah pasti. Ya. Kenapa lo? Ya agak berat sih ngelawan Mas Anies menurut lo aja. Emang gampang ngelawan Mas Anies? Enggak ya, sih. ya kan berat sih. Dalam posisi kan gue punya klub bola ya, punya klub bola kan agak selalu berbeda sama Mas Anies. Tapi dalam dada tertentu kita nggak tahu, bisa aja nanti PSI mendukung Mas Anies, kita nggak tahu. Tapi Mas Anies adalah kandidat yang sulit ditaklukkan menurut gua. Ya. saat ini. Dia jago banget, bicaranya jago banget. Kenapa lo bilang bicaranya bukan kerjanya? Kalau gue lihat sih Jakarta juga oke, berantakan ada gitu. Tapi arahnya ke positif juga ada gitu loh. Gini loh, bukan berarti gue bilang Pak Ahok kalah sama Mas Anies dalam kinerja atau Pak Ahok kalah sama Mas Anies dalam bicara ya. Tapi dalam derajat tertentu menurut gue Mas Anies juga disupport oleh tim-tim yang cukup bagus yang gue kenal, dan Jakarta juga bagus kok sekarang, lo lihat aja. Ya, bagus kan? Fairly say lah. Maksud gue oke, this guy talk too much gitu, tapi dia juga mungkin tidak serame Pak Ahok. Karena Pak Ahok melakukan sesuatu ketika itu dia pertama kali ngelakuin yang seharusnya dilakukan oleh banyak gubernur DKI. But kalau seandainya gue disuruh, gue pengen berhadapan sih sama Mas Anies. Jadi target lo selanjutnya? Nggak, ambil lah berhadapan dalam dari tertentu posisinya itu. Oposisi. Nah ya hari ini kan kita di situ, berharap PSI tetap di situ menurut gua. Menjadi oposisi di maksudnya. Karena gua nggak bisa intervensi juga kan. Gue balik lagi ya. Ini agak seru nih. Menurut lo anak muda sekarang tuh gimana sih sama politik? Karena menurut survei hanya 27% loh yang politik praktis. Menurut lo gimana sih? Apanya yang politik praktis? Mereka maksudnya menjadi Interest. Iya, interestnya. Gede kali itu 27% menurut gua. Ya nggak sih? Lumayan. Menurut gue itu agak gede sih Mbak. Maksud gue jadi politisi di usia muda itu kan bukan pilihan karir yang masuk akal ya gue kira ya. Iya. Iya nggak sih? Maksudnya di sini Panggilan, ketertarikan. gini loh. Biasanya mereka orang tua. Mereka kan nih kawan-kawan gue tuh rata-rata di startup, di consulting company, di law firm, biasanya nggak punya dagang gitu nggak kan, punya keluarga atau punya apa, bisnis sendiri. susah untuk jadi masuk politik. Lo ada keluarga di politik? Gak ada, bapak itu usaha rental mobil sampai sekarang. Mama itu pensiunan perusahaan swasta, tinggal di Padang, di komplek loh, gitu tinggal, nggak ada Jadi, turunan. Turunan sendiri yang berpolitik.
Iya. Orang tua bilang apa pas berpolitik? Oh, bapak mama mah nggak mau ikutan. Oh, nggak ikutan. Nggak mau duitnya kecampur. Kata saya nggak mau ikutan, terserah kamu aja gitu. Walaupun mereka selalu merasakan dampak lingkungannya sih. Nih Do, tadi kan Valdo ngomong masalah duit kecampur kan. Nah, anak muda tuh kan mau masuk politik pasti ngebayangnya, wah modalnya besar. Gitu. Iya betul. Gimana? Emang gede kok. Ada nggak sih modal pakai 30 fundraising atau kerja. gimana untuk mengumpulkan modal untuk maju itu Valdo gimana? Ada komentar nggak atau ada tips atau apa? Ya menurut saya sih memang yang jadi masalah kenapa anak muda tuh nggak banyak masuk politik karena ketidakjelasan kita berpolitik ini dalam skema pendanaan ya. Financing kita tuh nggak jelas mbak. Orang mau berpolitik misalnya, anak muda nih, dia kan mikir payroll gue gimana. Iya benar. Iya kan, habis itu gue punya anak, gue punya bini, gue punya ini, cicilan A, B, C, D, itu gimana tuh gitu kan? Itu kan nggak di cover dalam artian politik kan partai apa itu kalau kerja di situ juga tidak seperti kerja di company kan, ya jadi ya beda gamenya. Jadi tapi di sisi lain kita nggak berani juga untuk bikin kejelasan nih terkait financing politik ini. Dalam artian partai dibiarin kesulitan, ya kan? Habis itu kita nggak mau juga kalau seandainya ada partai yang ngelobi proyek dapat fee, ya kan? Kita kayak nggak going nowhere gitu loh mas. Dalam artian partai nggak dapat duit, dan partai nggak boleh nyari duit. Ya susah dong. Partai nggak boleh nyari duit. Ya susah dong. Nggak dapat duit, nggak boleh nyari duit. Terus akhirnya yang datang siapa? Yang punya duit dong. Yang punya duit siapa? Ya pasti orang-orang yang udah established kan, nggak masuk anak muda ini gitu. Karena ketika aku ngajakin teman-teman gua yang pinter-pinter nih misalnya, kan yang pinter-pinter tuh ternyata kayak mas mbak semua nih di podcast, di startup di mana kan, dia nanya gitu. Gue dapet apa bro gitu, hidup gue ntar gimana, cicilan gue masih banyak nih gitu kan. Iya juga sih gitu. Gue juga merasakan yang sama, tapi kalau gue memang dalam derajat tertentu, pertama gue memang sempat bisnis 2 years ya, gue sempat punya bisnis. Yang kedua memang yang gue kontrol lifestyle sih mbak. Jadi gue mungkin mudah-mudahan ya nggak berubah ya gini-gini aja hidup gue gitu loh. Mau punya duit 200 miliar, 20 miliar, 2.000 perak, tetap bisa minum kopi 2.000 perak gitu loh. Berarti kita tunggu 10 tahun lagi. Lifestyle ya mungkin gue rasa. Mudah-mudahan ya, ini kan di record nih. Nah jadi gue sih berapa kali gue bilang ke kawan-kawan di DPR, lu tolonglah gitu bikin aturan yang lebih, misal kayak apa namanya, kejelasan gitu. Lu boleh dapat funding dari misalnya dari apa gitu, dari mungkin pengelola Alamanda Tower misalnya kan, ya kan, atau pengelola bisnis tertentu gitu, tapi declare gitu. Nah sekarang misalnya bisnismen mau chip in ke politisi susah. Akhirnya ini jadi lingkaran setan yang membuat akhirnya kita terjebak sehingga nggak banyak anak muda mau masuk politik. Menurut gue isu paling gede kenapa anak muda tuh malas ke politik ini Uang. duit. Tapi gitu. boleh nggak sih? Gue mau tanya deh. Berapa sih gaji DPR? DPR itu kok nggak salah gaji pokoknya 60 juta deh. 60-an ya? Kalau dipikir-pikir mending jadi CEO, bisa 200 juta sebulan, ya kan? Kalau anak muda bisa masuk politik, 60 juta lumayan, umur 30 Val. Kerja belum tentu. Kalau bisnismen sih lebih sih mbak. Ya tapi Kalau kerja ya, kalau kerja mungkin lo kerja di multinational company lebih gede sih sebenarnya. Kalau kita ngitungnya nominal ya. dolar gitu. Iya, nominalnya ya. Tapi menurut gue memang di satu sisi benar juga sih yang lo bilang gitu ya, bahwa nggak banyak orang yang bisa achieve di duit segitu. Iya. Tapi untuk jadi DPR, Juga modalnya iya itu kan modalnya nggak kecil gitu. Jadi kalau menurut gue sih kenapa ya, mungkin gue bisa bilang banyak alasan-alasan yang mungkin tersier, bisa kayak oh ya anak muda nggak mau masuk politik, nggak passion ini itu, tapi menurut gue alasan utama ini uang. life gitu loh. Life. Iya karena kan ya kita bisa hidup dari sini kan. Iya. At least sampai hari ini kan cara kita hidup begitu. Tapi kalau seandainya kita bisa menemukan modelnya bahwa oke, lo bisa masuk partai ini, lo bisa punya jenjang karir yang naik. Nanti ketika lo naik misalnya dari kepala departemen, ada seleksi yang merit system terbuka gitu, terus operate-nya bagus. Kalau saya kepala departemen gaji segini, terus nanti promotion, partai gitu. iya misalnya Tapi memang ada promotion digaji gitu kalau di partai. nggak ada di partai itu digaji soalnya. Jadi sulit gamenya gitu. Jadi memang Modal sendiri. paling ya PSI lah dalam derajat tertentu mencoba fundraising kan, Fundraising. Tapi itu pun
Ya tidak banyak orang yang berani gitu loh, chip in gitu loh. Ya makanya Anda tolong gitu loh. Ya bantu kami untuk mengubah ini. Enggak, dengan fundraising. Boleh nggak gue bilang kalau mau menjadi oposisi dari Pak Anies, tolong fundraising. Gue bilang gitu. Karena gini, kalau lo lihat di Amerika, Tuh, boleh nggak gue bilang gitu? Ya, kalau gua yang bilang sih nggak boleh, tapi kalau yang bilang gua senang sekali. Gue cuma bertanya ya. Kan gini, ketika lo lihat Pilpres Amerika kemarin misalnya, kan enak gitu loh. Ada PAC, Party Action Committee gitu, dan ada Super PAC gitu. Seorang kandidat itu bisa dianggap dia tuh layak menang bukan hanya lewat survei, tapi lewat berapa duit yang bisa dia collect untuk lewat PAC itu gitu loh. Nah di Indonesia tuh kita nggak mungkin begitu gitu loh. Itu, iya karena kayaknya memang entah kenapa ya, mungkin ya tidak. Mungkin ada pihak yang senang kucing-kucingan begini, jadinya transaksinya bawah tangan semua, dan akhirnya bisa disetting. Gue nggak ngomong siapa gitu, tapi itu kalau lo ngomong settingan, ya maksudnya kucing-kucingan, gue tahu sih PSI kan memang tentang korupsi ya. Nah, transparansi, korupsi. Terus lo gimana nih? Ada beberapa nih sekarang partai yang di kabinet yang saat ini nih. Ya kita punya banyak kader Bapak Ibu untuk diambil ya. Kalau saya tertarik silakan datang ke kantor atau kita store namanya juga bisa. Gimana nih PSI dengan sistem yang lo bilang tadi itu? Ya kadang kita dorong terus transparansi. Maka PSI itu teriak-teriak terus tuh terkait anggaran, terkait Formula E, terkait beberapa keanehan-keanehan yang terjadi dalam anggaran. Jadi memang menurut gua sih mungkin bagi sebagian orang mendorong keterbukaan itu udah mulai menjemukan ya. Tapi mau nggak mau kita nggak bisa melangkah kemanapun kalau kita nggak pengen terbuka, kita nggak pengen fair. Iya susah lah kalau kita nggak pengen fair. Makanya PSI ya setidaknya sekarang kita punya Jakarta ya kan? Ya, selalu mendorong itu. Ada lem ibon lah, ada penolakan gaji lah, ada macam-macam lah gitu. Karena itu transparan gitu. Susah mbak. Jakarta itu gede banget duitnya 90 triliun. Apalagi Indonesia 2000 triliun. Gue dulu aja kalau nggak transparan gimana ceritanya. Ya, susah. Iya kan? Dan itu duit dari saku pribadi Anda masing-masing gitu kan. Ada beli baju gue mau nanya nih terkait sama anak muda kan mau masuk politik, terus kadang-kadang melihat ada orang yang pindah ke partai, merubah kendaraan. Menurut Valdo itu bagaimana tanggapannya? Udah biasa? Apa wajar? Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Kayak gua misalnya. Ya misalnya. Ya kalau gua sih pribadi ya, gua bisa punya banyak jawaban sebenarnya. Daripada jadi kutu busuk mending jadi kutu loncat. Kan banyak aja kan jawaban-jawaban kayak gitu. Tapi kalau gue sih memang yang gue selalu meyakini apa yang gue jalani ini adalah hal yang gue senang gitu loh. Dan PAN adalah tempat yang paling baik lah menurut gue ya untuk belajar. Tumbuh dan belajar. Gue dapat banyak kesempatan untuk sampai ke titik ini sih menurut gue ini agak terlalu cepat sih mbak gue sebenarnya dalam derajat tertentu mas gitu. I'm still 30. Ya kan baru 30 tahun gue, tapi ya mungkin mudah-mudahan di PSI gue bisa growth gitu loh. Bisa tumbuh ya kita bicara terkait apa yang bisa ya di PAN gue juga bisa growth gitu, tapi mungkin ada kesempatan yang mungkin gue dapatkan di PSI misalnya dalam derajat tertentu terkait jadi calon gubernur di Sumatera Barat gitu loh, ya mungkin tidak semudah itu kalau seandainya gue running lewat PAN gitu loh. Ya kan namanya tentu 30 tahun nyagup itu kan udah susah ya. Sempat ke MK juga dong. Iya sempat ke MK, umur gue kurang satu hari ya Allah. Terus akhirnya dimundurin kan. Untung COVID gitu kan. Ada yang bilang untuk COVID. Nah, iya maksud gue ada COVID datang gitu kan. Oke, alhamdulillah gue berarti tarung lagi nih. Lo bayangin aja gue udah pindah jadi kandidat bupati waktu itu. Ya. Bupati Demokrat ya? Kagak, gue masih PSI. PSI juga. Masih PSI gue. Ke PKB kok salah minjem 3. Jadi gini, PSI itu enggak punya kursi, Mas. Ini ibarat mobilnya kagak ada, STNK-nya ada. Jadi untuk jalan mesti rental mobil orang, pinjam nih, gitu kan. Adanya PKB, Demokrat, Golkar dan lain-lain gitu. Jadi anehnya netizen itu sebenarnya tahu gitu. Ketika gue daftar ke Demokrat, dibilang gue jadi kader Demokrat. Padahal kan gue ngedaftar sebagai calon yang diusulkan, ya namanya juga
Netizen, agak I love lucu. you. Tapi Netizen, agak I love you. Tapi Netizen, I love you. Tapi agak lucu sih lo, Val. Karena lo hatersnya banyak. Iya. Yang ngerasa kan? Ya, terima kasih telah membuat saya semakin besar. I love you. Sarangnya.